merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas dasar kolaborasi dari Diapus Kabupaten Sukabumi dan berkolaborasi dengan kami dari komunitas ibu profesional regional Sukabumi. Nah, insya Allah acara ini akan rutin. Untuk saat ini akan ada setiap pekan di hari Sabtu dengan tema yang berbeda. Ah, Semoga ini bisa menjadi sarana belajar bagi kita semua. Em, karena kita berharap akan lebih banyak menebar kebermanfaatan baik baik dari pihak perpustakaan maupun dari kami ibu profesional gitu seperti itu. Semoga eh, kita punya forum di sini untuk bersama-sama belajar, diskusi, selalu berkembang gitu ya insya Allah dan semoga manfaat ini bisa semakin meluas dengan adanya acara ini. Eh, Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Devi Alirsyadia. Saat ini saya berperan di sini sebagai MC, dan sebetulnya MC betulan itu beliau. Ini jagonya. Sesuai ya dengan tema sekarang adalah terkait public speaking. Insya Allah sekitar 2 jam ke depan, kurang lebih ya 2 jam ke depan, kita akan eh, melaksanakan acara ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara hari ini. Pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan CV narasumber, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutupan. Baik, untuk menambah keberkahan, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Em, Menginjak ke acara berikutnya, untuk CV dari narasumber boleh ditampilkan. Oh, Minta izin. iya. Tadi yang ke bawah ada 4 orang di Iya. Iya. Itu. Oke, ini dia. Eh, Narasumber kita bernama lengkap Endarti Wida Cahyantari. Beliau ini aslinya dari Banyuwangi ya, Banyuwangi, dari Jawa Timur. Eh, Beliau ini mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Telkom dengan Fakultas Teknik Industri atau dulu disebutnya STT Telkom ya. Nah, ya di Bandung. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Aktivitasnya saat ini adalah sebagai sekretaris PIKK PLN IPU BPY JPR di Pelabuhan Ratu ya. Ya. Lalu sebagai manajer media kreatif atau humas di Ibu Profesional Sukabumi. Pengalaman kerja, pernah bekerja juga di PT PLN Indonesia Power. Nah, sekarang jadi sekretaris PIKK ya. Hai. Oh, Dharma wanitanya sekarang, dulu sebagai karyawannya. Sebagai ahli muda pengembangan kompetensi, lalu pernah juga di PT Datacom Dian Graha sebagai compliance officer. Oke, nah ini pengalamannya luar biasa nih di 2012. Teh Cici ini, panggilannya Cici. Teh Cici ini pernah juara 3 English Debate Competition. Insya Allah. Eh, yang dilaksanakan oleh PT PLN Indonesia Power. Jadi sekarang untuk ininya kira-kira bahasa Inggris teh. Oh enggak. Lalu 2021 pernah menjadi moderator seminar parenting bersama Teh Kiki Barkiah ya. Siapa yang tidak kenal dengan ahli parenting yang terkenal tersebut, populer ya Teh Kiki Barkiah. Lalu 2022
MC seminar parenting mengenal lebih dekat delay speech dan ADHD. 2022 juga MC talk show Calistung untuk anak usia dini, yay or nay. Lalu 2022 juga MC workshop beauty class with Mom Azka. 2023 MC pemeriksaan kesehatan massal PT PLN Indonesia Power. Dan 2023 MC selebrasi Jepang tahun Ibu Profesional kelima. 2024 MC ngariung bareng dan wisuda akbar. Jadi berderet pengalaman sebagai MC-nya. Jadi seharusnya ini saya juga sedang belajar kepada beliau. Masih deg-degan saya di sini sebagai MC ya. Oke, demikian eh, CV dari narasumber kita saat ini. Mari kita menginjak ke acara inti selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Teh Cici, sekaligus nanti akan ada tanya jawab yang insya Allah dipandu oleh saya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Teh Cici. Dimatiin lagi dulu. Itu ya. Nah, izin dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya tadi udah disebut ya sama Teh Devi. Nama tenarnya Teh Cici ya. Biar lebih mudah aja karena kalau Endarti Wida Cahyantari itu agak kepanjangan gitu ya. Mbak Endarti kan kurang enak gitu ya didengarnya di telinga ya. Kalau Mbak Endar kok kelihatan Jawa banget gitu. Jadi Mbak Cici aja manggilnya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ya sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya di Instagram perpustakaan ya, mungkin sudah pada membaca dan hadir di sini. Saya akan mempresentasikan tentang public speaking yaitu serba-serbi berbicara. Nah, di sini sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa berbicara di depan umum kah atau sedang belajar nih untuk menjadi terbiasa? Masih belajar ya. Oke, jadi di sini kita lebih ke sharing aja karena sebenarnya saya juga backgroundnya itu macam-macam ya, cuman emang sering diminta tolong untuk menjadi MC gitu. Cuman untuk secara spesifik menyampaikan materi tentang public speaking di depan umum ini, memang ini juga sebetulnya pengalaman baru ya untuk saya gitu. Gitu ya. Nah, ini ternyata ya Bapak Ibu semuanya, takut berbicara di depan umum itu bukan cuma kita-kita aja nih yang ngerasain, tapi 75% orang dewasa juga merasakan ketakutan untuk berbicara di depan umum. Jadi 75% ya banyak juga ya ternyata. Kalau misalkan di ruangan ini ada 10 orang, berarti sekitar 7-8 orang itu sebenarnya juga merasakan grogi, tegang, cemas gitu kalau ngomong di depan banyak orang seperti itu. Nah, ada yang mau sharing nggak sebenarnya? Kenapa sih ini kalau teteh-teteh atau bapak yang di sini mungkin merasakan cemas pas mau ngomong tuh keringet dingin, ya? Terus di sini, aduh, tiba-tiba ada jagung, tapi transparan jagungnya gitu ya. Nah, atau misalnya gemetar tangannya, tremor gitu kan. Nah, boleh sharing mungkin di sini ada yang mau sharing kenapa kira-kira kok cemas gitu, kok merasa deg-degan ya jantungku seperti mau copot gitu.
Nah, boleh kalau ada yang mau sharing? Oh ya, boleh, A. Eh, Mungkin kalau dari pendapat saya ya, kenapa orang kalau ngomong berbicara di depan umum itu gugup gitu. Karena yang pertama mungkin belum terbiasa ibu ya, belum terbiasa yang pertama. Yang kedua mentalitas kita itu belum eh, siap gitu ketika ngomong berbicara di depan umum. Jadinya apa yang kita pikirkan itu lupa tiba-tiba ketika di depan itu ngeblank seperti itu. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Emang kadang pun kayak gitu ya. Karena kita merasa cemas itu karena tiba-tiba pas tampil tuh ngeblank gitu ya. Kayak, aduh, aku mau ngomong apa ini, lidahku kelucu ya. Gitu ya, kayak gitu. Jadi memang banyak hal yang menyebabkan kita itu merasa cemas gitu. Nanti akan kita bahas di saat kita sudah benar-benar memasuki materi ya. Jadi kita masih intro aja nih, intro. Nah, terus ini ada nih sebuah kutipan, waduh, bahasa Inggris ya, Bu. Jadi ini adalah sebuah kutipan dari Alexander Gregg. Beliau ini adalah sebenarnya pembicara di depan umum ya. Mungkin kalau di ini kutipan dari pendeta ya, mungkin kalau pendeta itu atau ulama gitu kalau di agama kita ya. Nah, dia itu menyebutkan bahwa there are three things to aim at in public speaking. First, to get into your subject, then to get your subject into yourself, and lastly, to get your subject into the heart of your audience. Nah, ini apa artinya? Nah, ada contekannya karena sih juga nggak hafal kalau mau baca ini ya. Nah, ini ada tiga hal yang harus kita miliki dalam berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu kita harus mendalami materi yang akan kita sampaikan. Nah, setelah itu, selanjutnya selain mendalami, kita itu harus menghayati, kita itu mau menyampaikan apa, itu juga harus meresap ke dalam jiwa kita. Sehingga nanti apa yang kita mau sampaikan itu dapat menyentuh hati dari para pendengar kita atau audiens kita gitu ya. Oke, selanjutnya, nah public speaking itu sebenarnya apa sih gitu kan? Secara teori, Dunar mengatakan bahwa public speaking itu adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar, sehingga pesannya dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan berbicara juga dapat langsung diperoleh gitu ya. Jadi public speaking itu bisa dikatakan bahwa dia itu adalah sebuah seni atau keterampilan dalam berbicara atau menyampaikan gagasan ataupun informasi kita di depan umum. Nah, sehingga public speaking itu erat kaitannya dengan komunikasi. Nah, siapa sih di sini yang nggak pernah berkomunikasi ya? Pasti udah semuanya sering dong ya, masa minimal lah di rumah ngobrol sama mama. Dari bayi juga kita komunikasi dengan orang tua kita gitu. Bentuk komunikasi paling awal apa? Pas bayi nangis ya. Nah, itu juga itu dari awal tuh dari kita lahir tuh sebenarnya kita itu sudah punya kemampuan komunikasi di dalam diri kita gitu. Jadi kalau ada yang bilang public speaking itu bakat, ya betul. Mungkin memang ada yang dilahirkan berbakat dalam public speaking. Tapi karena dia juga merupakan bagian komunikasi, berarti setiap dari kita itu memiliki kemampuan itu gitu. Tinggal bagaimana kita melatihnya gitu ya. Nah, jadi karena dia merupakan bentuk komunikasi, jadi ada tiga unsur dalam public speaking ataupun dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama yaitu ada komunikator atau speaker atau narasumber ya. Dalam kesempatan ini berarti saya. Lalu yang kedua ada audiens atau komunikan yaitu Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan yang ketiga tentunya ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Begitu.
Nah, ini adalah selanjutnya adalah untuk tujuan public speaking. Yang pertama yaitu to inform. To inform itu yaitu untuk memberikan informasi ataupun wawasan atau pengetahuan kepada banyak orang. Contohnya ya mungkin di sini background pekerjaannya apa nih rata-rata nih? Oh, mahasiswa. Kalau Teteh, ibu rumah tangga Teteh? Oh, pustakawan. Ibu? Oh, sama ya. Kalau Nenek bukan Nenek. Apa ya? Nenek mah kesibukannya banyak ya. Banyak ya. Oh, iya. Ngasuh. Ngasuh lucu, masak ya. Semangat ya, Nek ya. Nah, ini jadi kalau misalkan untuk yang backgroundnya tadi mahasiswa ya, berarti kan tujuan public speakingnya adalah untuk memberikan informasi tentang presentasi, tentang tugas-tugas kuliah kita gitu ya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan, kita juga yang mau menyampaikan informasi harus memahami isi dari informasi tersebut gitu. Jadi kalau ada tugas-tugas yang berkelompok gitu ya, jangan nitip nama doang, bingung pas presentasi. Jadi harus dikerjakan bersama karena itu dia tujuan public speaking yang pertama adalah untuk menginformasikan ide atau gagasan atau informasi gitu. Mungkin kalau orang jualan gitu ya, mungkin ada yang UMKM atau apa gitu, atau mungkin pustakawan juga kan harus menginformasikan di perpustakaan ini ada buku ini, buku ini ada di rak nomor sekian, nomor sekian. Nah, itu tuh harus paham gitu karena kita mau menyampaikan informasi yang ada di perpustakaan kepada pengunjung seperti itu. Nah, yang kedua yaitu to persuade, itu untuk meyakinkan orang tentang presentasi kita, tentang produk kita, atau misalkan tentang perpustakaan kita, bahwa perpustakaan kita itu lengkap loh koleksi bukunya. Ini tugas saya, misalkan dikasih tugas semuanya sama-sama strategi marketing gitu kan. Tapi itu akan berbeda pada saat kita menguasai materi dan kita itu yakin bahwa yang kita sampaikan itu mempunyai nilai yang lebih gitu ya, maksudnya mungkin referensi kita lebih banyak atau apa gitu. Nah, itu akan membuat kita itu mampu meyakinkan orang tentang presentasi kita. Nah, yang terakhir apa? Yaitu untuk menggerakkan orang, to mobilize. Jadi, supaya orang yang awalnya datang ke perpustakaan cuma sekali, terus dia mendapatkan informasi yang bagus tentang perpustakaan, terus pengalaman yang menyenangkan, ternyata bukunya lengkap gitu kan. Akhirnya dia akan datang lagi ke perpustakaan atau bahkan syukur-syukur mengajak orang lain untuk datang lagi gitu. Nah, kalau yang ini untuk menggerakkan dosen supaya setelah saya presentasi, saya dapat nilainya bagus nih kayak gitu ya. Jadi yang paling utama adalah kita memahami informasi atau materi yang akan kita sampaikan, memahami tentang kondisi di perpustakaan misalnya. Yang kedua yaitu untuk meyakinkan orang dan terakhir menggerakkan orang itu agar mau mencapai tujuan yang diharapkan dari si presenternya ini gitu. Nah, sekarang ini cemas dalam berbicara di depan umum. Tadi udah di-spill ya rasa. Tadi penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih dekat lagi. Ternyata banyak sekali penyebab kecemasan dalam berbicara di depan umum. Yang pertama karena itu adalah pengalaman pertama kita, ya. Seperti saat pengalaman pertama kita mungkin masuk kuliah ya. Terus di kampus kayak saya nih ya ceritanya kan saya tuh orang Jawa ya dari Banyuwangi. Kuliah ke Bandung, nggak kenal siapa-siapa man. Ini orang ngomong apa saya juga nggak tahu ya. Karena saya juga nggak ngerti bahasa Sunda sama sekali, nggak ada keturunan dari petinggi-petinggi yang berbahasa Sunda itu nggak ada. Jadi pas datang tuh cemas. Ya Allah, kok kayak gini ya gitu. Ini orang ini sebenarnya ngomong apa udah wah macam-macam lah bayangan bakal bisa betah atau enggak lah segala macam gitu kan terlintas semua di pikiran. Nah, atau ini juga suasana baru.
Misalnya biasanya MC di depan Pak RT, terus tiba-tiba harus MC di depan gubernur, itu beda lagi ya. Kayak misalnya kayak presentasi tugas mah ke dosen biasa, pas skripsi presentasinya sama dosen penguji, pasti sensasinya akan lain dan itu akan menyebabkan kecemasan tersendiri gitu. Terus kita kadang eh, ini antara kita itu emang namanya manusia ya, apalagi wanita, merasa semua perhatian itu tertuju padaku gitu. Jadi kita itu ngerasa, aduh aku diperhatiin, aduh nenek perhatiin anakku ini aku presentasi, aduh aku tegang, misalnya kayak gitu ya, karena kita merasa kita itu menjadi pusat perhatian sehingga menimbulkan kecemasan. Terus kita merasa kayak berbeda gitu. Nah, kalau di saya mungkin kasusnya merasa berbeda karena saya mungkin di sini Jawa sendiri, mungkin kalau ngomong kadang masih keluar logat Jawanya gitu. Sehingga itu bisa mengakibatkan kita cemas ataupun merasa tidak percaya diri. Lalu ada trauma di masa lalu. Misalnya pas masih kecil ya, biasa anak kecil, sekali bayi pegang mic, gitu kan. Terus tiba-tiba temennya ada yang lewat, "Ih kamu aneh banget," diketawain sekampung. Terus akhirnya trauma ya, pas udah gede, aku nggak mau tampil karena aku diketawain lagi. Misalnya kayak gitu ya. Nah yang terakhir, karena kita merasa tidak siap tampil kayak tadi, sehingga ada cemas bakal lupa mau nyampein apa kayak gitu ya. Itu karena kita merasa tidak siap untuk tampil. Nah, ini cara mengatasinya bagaimana kalau seperti itu? Gimana kira-kira? Ada yang pernah? Ini mungkin mahasiswa sering presentasi nih. Kalau lagi presentasi tiba-tiba cemasnya muncul tuh, kira-kira boleh sharing nggak yang udah dilakuin tuh apa selama ini? Sambil memperkenalkan diri boleh. Oh, iya. Duduk apa berdiri, Bu? Berdiri ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sarmila, mahasiswa STIE Pasir Sukabumi, yang insya Allah masuk semester 5. Mohon doanya dari semua untuk diberikan kelancaran. Bagaimana cara mengatasi agar tidak cemas di berbicara depan umum? Sebenarnya sekarang juga sedikit cemas ya, Bu. Tapi mungkin karena apa ya? Sering bertemu dengan teman-teman, terus sering presentasi juga. Jadi saya sedikit bisa mengatasi cemas berbicara di depan umum. Terus sering banyak latihan juga ya, Bu, atau mengikuti event-event seperti saat ini. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih, kalau ada yang mau share lagi. Mungkin teteh perpustakaan nih. Sambil kenalan nih, masa manggilnya teteh pustakawan kan gak enak ya. Coba sambil kenalan nih, teteh namanya siapa, terus tipsnya apa nih kalau dari teteh ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupit Siti Nurmilah, bisa dipanggil Pipit aja ya. Tapi biasa Bu kalau di sekolah Bu Perpusrek. Iya. Untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi perasaan cemas ketika berbicara di depan umum, betul sekali yang tadi itu latihan. Pertama kalau saya pribadi, betul tadi kesiapan mental dulu. Jadi kedua latihan, yang ketiga mempersiapkan acara apa yang akan saya bawakan gitu. Jadi harus paham dulu, mengenali dulu siapa audiens kita, siapa orang-orang yang hadir tersebut. Jadi kita harus siap-siap, oh harus gini, harus gitu. Latihan yang paling utama. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya Teh Pipit dan Teh siapa tadi? Teh Neng ya. Oke, Neng, saya juga punya saudara namanya Neng. Iya, betul. Nah, ya jadi benar banget ya. Emang latihan itu adalah kunci utama supaya kita itu bisa
mempunyai kepercayaan diri untuk tampil di depan umum seperti itu. Nah, ini tuh berlatih ya. Pertama juga berlatih. Nah, buat yang belum pernah latihannya ada tipsnya juga ya. Atau mungkin pengen lebih expert lagi boleh. Latihannya itu boleh di depan cermin ya. Mungkin udah sering dengar ya kalau berbicara di depan cermin gitu kan. Terus kita melihat ekspresi kita di depan cermin, apakah sudah sesuai ataukah belum gitu. Lalu kita bisa juga berlatih berbicara di depan suami atau teman yang kita percaya ya, yang senyum saya bilang suami loh. Enggak ya? Oh calon ya? Belum lulus dulu ya dek ya. Ya boleh boleh ikut kelas pranikah itu ada nggak teh? Jadi gitu ya. Em, di depan orang yang kita percaya, jangan orang yang suka ngeledekin terus "Ih, liatin aku presentasi, hancur mental kita saudara. Jadi harus teman yang emang bisa kita percaya gitu, yang akan memberikan feedback yang positif gitu, bukan yang ngeledekin atau ngetawain kita gitu ya. Nah, terus sama yang ketiga itu bisa juga kita merekam penampilan kita sebelum tampil tuh. Ya udah wae lah ya, kita taruh handphone gitu, terus kita coba ngobrol di depan handphone seolah-olah kita lagi online atau ada audiensnya gitu ya. Nah itu bisa juga, nanti kita bisa putar lagi videonya. Oh tadi lihat deh videonya, kurangnya di mana ya? Oh yang ini udah bagus nih, oh yang ini kayaknya agak terlalu lebay atau gimana gitu ya. Jadi kita bisa melakukan review sembari kita berlatih. Yang kedua yaitu dengan menguasai materi. Nah, tadi kata Teh Bibit juga ya, kita harus mengetahui apa aja yang pengen kita sampaikan gitu. Kalau misalkan ini saya juga tuh ada ya, jadi biar nggak lupa mau ngomong apa, poin-poin pentingnya boleh ditulis di kertas atau misalkan di buku, atau kalau misalkan MC itu biasanya ada cue card ya, yang kayak hari ulang tahun peresmian Indosiar apa gitu kan ya. MC-MC-nya tuh Irfan Hakim suka bawa kertas kecil gitu. Nah, itu namanya cue card. Nah, itu bisa supaya kita ingat poin-poin yang mau disampaikan itu apa saja, jadi tidak ada yang terlewat. Dan itu membantu kita mengingat juga ya kayak kalau misalkan kita aduh lupa nih mau ngomong apa gitu. Pakai cue card itu gitu. Nah, terus mengambil jeda bisa dengan ada ice breaking di tengah-tengah acara atau pemutaran video gitu. Jadi kita bisa mengatur nafas, menyesuaikan frekuensi dengan audiens gitu ya. Karena kan kadang udah pas awal nih berjalan lancar terus di tengah-tengah kayaknya ada yang kayak ngantuk ya, kok udah perhatiannya tidak padaku lagi gitu kan, kita muncul lagi ya kecemasan itu. Nah, itu kita melakukan jeda dengan ice breaking atau pemutaran video atau melontarkan humor-humor yang lucu yang kira-kira bisa membuat audiens tuh tertarik lagi dengan kita gitu ya. Oke, nah selanjutnya yaitu dengan menjaga kontak mata. Usahakan untuk kita itu memperhatikan satu persatu audiens kita, menjaga kontak mata gitu ya. Nah, kalau misalkan terlalu sulit, dirasa terlalu sulit untuk melihat langsung matanya gitu ya, kadang kan deg-degan ya, apalagi baru ketemu gitu langsung natap matanya apaan sih gitu. Nah, itu bisa kita di dahinya sini yang kita tatap itu nggak akan kelihatan kalau sebenarnya kita itu nggak melihat langsung ke arah matanya, tapi kita melihatnya di dahi atas yang tengah ini gitu. Nah, itu bisa sedikit mengurangi kecemasan kita gitu dan tetap menjaga interaksi dengan para audiens gitu. Nah, tadi ya sisipkan humor di tengah-tengah presentasi. Lain naon, aing masih acara teh peserta. Visualisasi Kamu masih positif ikut tinggal dengan membayangkan kalau kita itu bakal berhasil, presentasi kita itu bakal sukses, partisipan lupa orang akan mengerti apa yang kita sampaikan dan tujuan dari presentasi kita itu tercapai gitu ya. Ya kayak kita udah champion aja lah gitu, ngebayangin jadi juara gitu. Padahal ya aslinya mah belum tentu ya, cuman dengan kita membayangkan yang positif, insya Allah hasilnya juga akan
positif seperti itu. Nah, sekarang ini salah Si papa si nala empang kadinya ke Aljana deket iya. membuka presentasi supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari para audiens kita. Yang pertama yaitu bisa dengan Dia lempang tuh ke Aljana deket. Nah, pelan. Lalu bisa juga yang kedua dengan memberikan pertanyaan, mengajak audiens terus untuk duren terus kayak kamu manis kayak duren. lalu dengan membeberkan fakta. Karena bakal si ada tadi papa lah tadi si obat kan 100 di urang. Apalagi mahasiswa, nggak ada latar belakang, tahu-tahu permasalahan kan aneh ya, pasti akan menjadi pertanyaan gitu. Lalu menggunakan teknik bercerita, menceritakan kisah-kisah yang lucu, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang ada nih yang gampangnya ya, kaidah 5P dalam kita saat melakukan presentasi, yaitu proper preparation prevent poor performance. Jadi persiapan yang baik itu akan menghindarkan kita dari penampilan yang buruk. Jadi setiap mau presentasi, mau melakukan apapun, itu pastikan kita harus sudah menyiapkan alat tempurnya, udah ada persiapannya. Jangan tiba-tiba mau MC, udah well, nggak tahu rangkaian acara juga nggak apa-apa. Nggak tahu nama pembicaranya juga nggak masalah. Urutan acaranya apa mah nggak penting. Terus mau MC-nya gimana gitu kan. Nah itu jadi semuanya itu harus dipersiapkan supaya tadi kita siap jadi kita pede gitu. Nah ini ada video ya. Coba kita lihat bersama videonya. Setting soundnya Mas. Di soundnya Mas. Coba di situnya. Biasanya langsung otomatis. Kalau yang ininya di mute langsung otomatis ke layar. Guys. Suatu hari di sebuah hutan yang luas ada seekor bayi singa yang dilewati oleh Suatu hari di sebuah hutan yang luas ada seekor bayi singa. Suatu hari di sebuah hutan yang luas ada seekor bayi. Senjata kasih kembali atas seekor induk kambing yang melintas itu melihat ada sinyal yang
Suatu hari di sebuah hutan yang luas, ada seekor bayi yang ditinggalkan bersama. Beberapa waktu kemudian, serombongan kambing saya datang ke kafe atas bukit. Ada singa yang bergerak. Ya, ia pun segera dialami rasa. Sang kambing merasa sehingga ia pun berinisiatif untuk merawat dan ya pun mulai merasakan hangat kasih sayang seperti itu, maka si bayi singa pun tidak mau berpisah dengan sang induk kambing. Ia terus mengikuti kemana saja induk kambing itu pergi, dan jadilah ia bagian dari keluarga besar rombongan kambing itu. Hari berganti hari, anak singa tumbuh dan besar dalam asuhan induk kambing. Ia menyusu, makan, minum, bermain bersama anak-anak kambing lainnya. Tingkah lakunya juga persis layaknya seekor kambing. Bahkan anak singa yang mulai beranjak besar itu pun mengeluarkan suara, layaknya suara kambing. Dia merasa dirinya adalah kambing. Tidak berbeda dengan kambing-kambing lainnya. Ia sama sekali tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seekor singa. Hingga suatu hari terjadi kegaduhan yang luar biasa, di mana seekor serigala buas masuk ke dalam lingkungan kambing untuk memburu kambing yang ada di sana. Kambing-kambing pun merasa panik. Dia lari kocar-kacir, semua ketakutan. Induk kambing yang juga ketakutan lalu minta anak singa untuk menghadapi serigala. Tapi anak singa yang sejak kecil hidup di tengah-tengah komunitas kambing itu justru ikut ketakutan dan malah berlindung di balik tubuh induk kambing. Singa berteriak sekeras-kerasnya dan yang keluar dari mulutnya adalah suara kambing, bukan auman singa. Anak singa tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika salah satu anak kambing yang tak lain adalah saudaranya itu diterkam dan dibawa lari oleh serigala. Anak singa itu merasa sedih karena ia tidak bisa berbuat apa. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seekor singa dewasa muncul dengan auman yang dahsyat. Semua anak kambing ketakutan. Anak singa itu juga ikut takut. Sementara sang serigala lari terbirik-birik. Saat singa dewasa hendak menerkam kawanan kambing, ia terkejut. Di tengah-tengah kawanan kambing itu ada seekor anak singa. Beberapa ekor kambing pun lari, dan anak singa itu langsung ikut lari juga. Singa dewasa masih terheran. Ia bingung kenapa anak singa itu lari mengikuti kambing. Ia mengejar anak singa itu dan akhirnya anak singa itu tertangkap. Anak singa meronta-ronta dan berteriak dengan keras. Suaranya bukan auman, tapi seperti suara kambing. Sang singa dewasa heran bukan main. Bagaimana mungkin ada anak singa bersuara kambing dan bermental kambing? Dengan geram, ia menyeret anak singa itu ke tepi danau. Ia harus menunjukkan siapa sebenarnya anak singa itu. Begitu sampai di danau yang jernih, ia meminta anak singa itu melihat bayangannya sendiri, lalu membandingkan dengan singa dewasa. Begitu melihat bayangan dirinya, anak singa itu terkejut. Oh, rupa dan bentukku sama dengan kamu, sama dengan singa, si raja hutan. Iya, karena kamu sebenarnya anak singa, bukan anak kambing. Kamu adalah seekor singa, raja hutan yang berwibawa dan ditakuti oleh seluruh isi hutan. Ayo, aku ajari bagaimana cara menjadi seekor raja hutan. Pesan singa dewasa. Singa dewasa mengangkat kepalanya dengan penuh wibawa dan mengaum dengan keras. Anak singa lalu menirukan dan mengaum dengan keras juga. Sahabat, mungkin sebagian besar kita itu hampir mirip dengan kisah singa itu. Terkadang kita terbelenggu dengan keadaan yang ada, tapi tidak pernah mengetahui jati diri dan potensi terbaik yang kita miliki. Coba bayangkan, betapa banyak manusia yang menjalani hidup apa adanya, biasa-biasa saja, ala kadarnya, pasrah dengan apa yang terjadi dan apa yang ia miliki.
tanpa mau berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan mereka hidup sebagaimana layaknya orang-orang di sekitarnya. Jika kita berada dalam lingkungan orang yang bermental lemah, seperti mental kambing itu, maka selamanya kita akan tetap lemah dan tidak akan pernah maju. Begitu juga jika kita mencoba keluar layaknya seekor singa dan memberanikan diri kita untuk bertemu orang baru yang jauh lebih positif dan produktif. Maka secara tidak langsung kita membuka diri kita untuk belajar positif seperti orang itu. Dan di sanalah kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah kisah inspiratif, melihat video kisah inspiratif tentang seekor kambing dan tentang anak singa dan segerombolan kambing yang kemudian akhirnya bertemu dengan singa dewasa yang sesungguhnya gitu ya. Nah, coba mungkin ada yang mau sharing nih kalau dihubungkan dengan public speaking tadi gimana kira-kira? Mungkin boleh. Saya pengen dengar suara nenek deh. Kayaknya boleh nggak sharing, Nek? Dimintai pendapat dan nenek-nenek ini. Loh, ya ini contoh yang bagus loh, nenek ini masih semangat ya teman-teman ya untuk belajar, mempelajari hal-hal yang baru gitu. Ya, emang belajar itu sepanjang hayat kan ya? Hebat nenek. Nenek boleh nggak Iya, silakan Nek. itu kan nenek harusnya ini anak mantu yang ikut, cuman mungkin melihat apa ya, nenek di rumah ada sisi yang lain, istilahnya ikut bisnis, jadi nenek harus ikut katanya biar bisa ngomong depan orang kan. Kalau depan ibu-ibu udah bisa ya, tapi kalau dalam forum yang apa namanya yang khusus ya itu perlu banyak belajar. Ya kalau melihat yang tadi artinya anak singa ini dia dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda dengan fitrahnya ya. Kemudian dia bertemu mungkin dengan bahasa ininya ya, dengan spesiesnya ya. Iya. Kemudian dia merasa ya di awal-awal tadi takut, cemas gitu, melihat ada segerombolan serigala, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan suara yang dia keluar malah suara kambing. Tapi ini juga kan hanya sebuah ilustrasi. Iya. Dalam pikiran nenek apa benar gitu Allah memberikan Iya. ini kan pastinya yang Iya. kalau dalam keadaan terpaksa sesuatu yang gimana ya, kadang-kadang kita tuh takut tapi akhirnya keberanian keluar kan. Nah, maaf tapi ini keluar dari jalur. Menurut nenek kayaknya kalau ya auman tadi anak singa mungkin pertamanya seperti suara kambing, tapi berulang-ulang dia berteriak mungkin suara aslinya akan keluar walaupun mungkin apa ya dengan sedikit agak seperti kambing, iya seperti anak singa juga ya itu pola pikir nenek, maaf ya Iya. menyalahi dari itu. Enggak, Kak. Iya, tapi sesudah bertemu dengan singa dewasa, akhirnya si anak singa ini intinya mau belajar ya, mau belajar bahwa saya ini bukan dari keluarga yang ia dibesarkan, tetapi bertemu dengan yang serupa, yang sejenis dengan dia, akhirnya dia mau belajar barangkali. Jadi intinya itu perlu waktu untuk belajar ya anak singa itu, tapi memang stimulasinya adalah ada kejadian yang tadi ya yang berharap ada apa serigala seperti itu. Mungkin kalau tidak ada kejadian yang spesial dia akan tetap mengembik mungkin seperti kambing ya, walaupun ini hanya ilustrasi apa kisah nyata gitu. Mungkin itu mohon maaf ya apabila tidak nyambung ya. Oke. Ya. Ya, betul sekali ya. Jadi seperti yang disampaikan nenek, memang fitrahnya ya nggak mungkin kalau singa itu akan suaranya mengembik gitu ya. Karena pasti akan mengaum walaupun kecil atau agak terdengar seperti suara kambing gitu ya. Jadi ini memang kisah ini hanyalah sebuah
kisah inspirasi gitu ya. Tidak terjadi di dunia nyata seperti itu. Cuman ini kalau kita hubungkan nih ya dengan public speaking ya, ini erat kaitannya dengan kadang kita itu merasa kita belum tampil, tapi kita merasa kayak udah aku nggak bisa deh, aku nggak mampu. Kita membatasi diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya tadi ya setiap kita itu punya potensi untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan orang lain dan itu tinggal dilatih, diasah bagaimana caranya agar kita itu juga bisa berkomunikasi di depan umum, tidak hanya berkomunikasi di lingkup keluarga atau misalkan eh, ya bisa berkomunikasi ke lingkup yang lebih luas gitu. Mungkin tadi nenek juga cerita ya ada bisnis juga ya Nek ya. Nah tadi dengan kita belajar, berlatih, berkomunikasi nanti kita akan bisa untuk meyakinkan orang lain ya sehingga mereka tergerak untuk membeli produk kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini adalah elemen-elemen yang perlu kita perhatikan dalam melakukan public speaking. Yang pertama yaitu verbal. Verbal itu hubungannya dengan pilihan kata ataupun kalimat yang kita gunakan dalam presentasi kita. Lalu yang kedua yaitu vokal. Vokal itu beda dengan verbal ya. Kalau verbal kan pilihan katanya. Kalau vokal itu gimana suara kita itu keluar saat kita melakukan presentasi. Sehingga terdengar di audiens itu suara kita itu jelas. Bisa terdengar intonasinya, ada naik turunnya indah. Kayak mungkin kayak orang nyanyi ya mungkin ya. Jadi pada saat orang mendengarkan kita berbicara itu nggak flat gitu. Bosen ya kalau dari awal sampai akhir kan misalnya. Ya jadi public speaking itu sebetulnya adalah cara kita berbicara di depan umum. Ya gitu ya. Jadi nah misalnya kayak gitu ya. Kadang kan ada ya yang menyampaikan presentasi gitu seperti itu terdengar kurang ada semangatnya, tidak ada penekanannya dalam menyampaikan materi. Nah, itu akan membuat audiens merasa bosan. Nah, itu nanti gimana kita mau meyakinkan mereka dengan isi materi kita gitu. Kalau kitanya sendiri pada saat tampil juga nggak meyakinkan gitu ya, males-malesan misalnya. Ya kayak tadi flat, datar gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu visual. Visual itu penampilan. Penampilan itu nggak hanya cantik gitu ya, bukan yang seperti itu ya. Mungkin cantik mah poin plus ya pasti seneng gitu melihatnya. Atau misalkan ganteng gitu juga ada poin plusnya gitu. Cuman yang di sini lebih kepada gestur dan postur kita saat menyampaikan presentasi. Ada yang kayak mungkin orang bahasa tubuhnya tuh kayak suka gini, bungkuk ya. Ada kan memang bawaan ya, maksudnya dari kecil posturnya memang seperti itu gitu. Tapi sebisa mungkin pada saat kita berbicara di depan umum, kita harus eh, posturnya yang bagus gitu ya, yang terlihat wah dia pede nih gitu. Karena visual itu erat kaitannya dengan kesan pertama saat kita bertemu, Ci. Kesan pertama. Eh, misalnya kita udah siap nih, terus pematerinya masuk gitu ya. Dari visualnya bajunya nggak rapi, kerudung menyong-menyong misalnya ya. Terus tadi jalannya begini. Halo semuanya, saya yang akan mengisi acara. Ya itu mah langsung ya drop ya kita. Kalau bisa keluar mah keluar dah sekarang gitu ya. Nah itu karena emang visual itu sangat berpengaruh. Apalagi rata-rata kebanyakan orang itu tipenya itu visual ya, apalagi zaman now gitu yang sudah terpapar gadget, melihat tayangan-tayangan gitu kan pasti yang pertama dilihat apa? Menarik enggak sih gitu kan. Nah, ini juga ternyata sudah dilakukan surveinya oleh Albert Mehrabian Research ya dari University of California bahwa penampilan tadi secara verbal pemilihan kata itu hanya berpengaruh sekitar 7%. Lalu vokal itu 30% dan yang paling besar memang adalah secara visual yaitu sampai 55%. Seperti itu. Nah, tadi kalau visual itu sebenarnya nggak banyak ya yang bisa kita ulik-ulik. Maksudnya itu memang lebih ke pembawaan
diri, gimana tampil dengan rapi, enak dilihat, lalu tadi dengan postur yang baik gitu ya, sama gestur yang bagus, misalkan pada saat presentasi boleh sekali-kali mondar-mandir, tapi nggak tiap ngomong terus gini. Nah, itu mau joget apa mau presentasi kan gitu ya. Jadi boleh sekali-kali karena memang ada beberapa audiens yang tipenya itu adalah kinestetik. Ya, yang kinestetik itu suka bisa menyerap dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu gitu. Kalau kita presentasinya dengan monoton, eh, tidak apa ya, tidak ekspresif gitu misalkan ya walaupun kayak gini-gini juga ya. Nah, itu juga akan berpengaruh sehingga audiensnya juga menjadi kurang tertarik dengan presentasi kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini untuk dalam vokal ya, kita belajar yang vokal ya. Pertama itu adalah artikulasi atau kejelasan suara ya. Jadi eh, kadang ada ya penyanyi yang kalau nyanyi itu suaranya kayak dengar gitu ya, terus mulutnya nggak dibuka gitu kan, kurang terdengar jelas ya kalau ngomong, kayak apalagi kayak huruf vokal gitu itu kan juga ngaruh banget ya kalau misalkan kita ngomongnya kayak mendem-mendem gitu ya. Jadi presentasinya yang pertama adalah tentang artikulasi itu harus diperhatikan gitu, tapi kita ngomongnya kayak gitu mulutnya nggak dibuka kan nggak jelas, jadi suara yang keluar juga kurang jelas gitu. Lalu yang kedua yaitu intonasi atau nada suaranya, tadi udah disampaikan juga ya, jangan datar gitu, jadi harus ada nadanya. Lalu yang ketiga volumenya, besar kecilnya suara dari alat yang digunakan ya, misalkan pakai mikrofon itu mah enak ya, nggak usah ngomong kencang-kencang juga kan dari buat bumil gini gitu, nggak usah ngomong kencang-kencang sudah langsung bisa terdengar gitu. Tapi kita harus memperhatikan pada saat kita tampil di outdoor gitu, itu suara kita harus kita pastikan bisa terdengar oleh seluruh audiens yang hadir gitu kan. Nah, lalu yang keempat, speed atau tempo ya, itu penting juga kita memainkan tempo gitu pada saat mungkin cerita yang menegangkan gitu kan, itu temponya agak sedikit cepat, terus pas udah sampai klimaks suaranya agak diturunkan pelan, terus habis itu pas udah sampai nah itu dikencangkan seperti itu ya. Nah, itu adalah permainan dari temponya seperti itu. Nah, lalu yang kelima yaitu penekanan, memberikan penekanan pada kata-kata yang kita anggap itu penting gitu ya, seperti biasanya banyak tuh kayak motivator ya, Mario Teguh gitu. Saya nggak tahu yang lain, tahunya Mario Teguh kan kalau ngomong tidak mendayu-dayu, terus nanti pas lagi yang gongnya itu dia ngomongnya agak ditekan gitu kan, memberikan penekanan gitu. Nah, terus yaitu frasering. Frasering tuh kayak menggal-menggalnya gitu. Jadi kapan berhentinya harus pas. Titik komanya ibaratnya kalau orang membaca seperti itu ya. Nah, terus gimana nih cara belajarnya biar bagus gitu ya. Kita itu vokal kita gitu. Nah, kalau saya sih belajarnya simpel ya, karena saya juga seorang ibu sekarang. Saya tuh kalau membacakan anak-anak cerita nih, buku cerita anak ya. Buku cerita anak itu kan ekspresif sekali ya. Banyak apa kata-kata yang kayak atau menceritakan misalkan dia lagi excited, lagi takut gitu. Kita kan harus membaca dengan teknik yang berbeda gitu. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi sekali saat kita belajar tentang vokal ini gitu. Karena semuanya tuh ada di sini. Mulai dari intonasi, fraseringnya, kapan kita harus mutusnya, kapan kita harus ngomong pas nadanya yang pelan. Ibu, aku takut misalnya gitu ya. Itu kan agak pelan ya karena dia merasa takut. Terus, ya nak, kamu tidak usah takut. Misalnya, tiba-tiba suara gemuruh
kilat menyambar kembali gitu kan. Jadi itu semuanya itu ada di situ gitu. Dan kita belajar gimana di situ kita harus membaca dengan pelan, di situ kita harus membaca dengan cepat gitu. Dan anak-anak mah gak akan ketawain ya kalau kita ceritanya heboh gitu, malah seneng. Oh, lagi-lagi mami buku yang lain lagi. Pasti kayak gitu, ya kan? Nah, itu salah satu cara paling efektif untuk kita belajar tentang vokal ini gitu ya. Kalau yang belum punya anak nggak apa-apa, ya membacakan buku di anak-anak tetangga gitu ya, teh ya boleh gitu kan, memberikan manfaat juga ya untuk anak-anak di lingkungan sekitar rumah kita gitu. Nah, terus hal lain yang perlu diperhatikan, ini kalau menggunakan mikrofon ya, ini harus diperhatikan tuh suara yang kita produksi. Karena berbicara di mikrofon itu berbeda saat kita berbicara langsung. eh Kalau pakai mikrofon tuh kayak kalau kata eh, yang expert mah pakai pernafasan diafragma ya, pernafasan perut gitu. Jadi suara yang keluar itu dari dalam perut, bukan pada saat kita ngomong biasa. Karena saya kalau ngomong biasa juga cempreng ya Teh Devi ya. Ya, nah, tadi ya itu. Jangan kita belajar gimana caranya supaya ngomong tuh, karena kalau kita ngomongnya pakai suara kita biasa itu kadang sakit ya di telinga, kadang kalau ada speaker pembicara yang suaranya cempreng gitu kan kurang enak gitu didengarnya di telinga kita gitu. Jadi misalkan saya pakai suara saya biasa ya. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon itu suaranya itu jangan cempreng, kita harus suara bulat gitu. Ini suara saya biasanya tuh kayak gini, cempreng gini. Nah, cuman kan kita belajar ya gimana tekniknya supaya saat menggunakan mikrofon itu suara kita itu bisa bulat. Jadi walaupun mendengarkan agak lama itu nggak menimbulkan polusi suara gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, terus jarak mikrofonnya harus diperhatikan. Kalau saya sih biasanya di atas dagu itu udah pas ya, karena kalau terlalu jauh kadang kurang jelas terdengarnya. Kalau terlalu dekat ada yang suara nafas tuh kayak kedengeran banget gitu ya. Apalagi Bumil. Alasan banget ini dari tadi. Ya gitu emang. Iya gitu ya. Ya emang agak beda ya pada saat hamil itu memang agak cepat lelah kalau ngomong gitu. Harap dimaklumi ya kalau rada. Nah itu. Nah terus, oh iya terus pada saat mau make, kita kan, jadi kalau mau ngisi acara datangnya jangan mepet-mepet ya Bun ya. Mungkin tadi saya agak terlalu mepet nih, jadi kurang memperhatikan tadi suara tadi udah masuk ke situ atau belum gitu ya, itu mungkin missnya gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin untuk teman-teman atau ibu-ibu di sini, bapak-bapak, dipastikan dulu sebelum presentasi itu udah jalan semua belum kayak gitu, atau mungkin kadang baterainya habis sehingga suaranya timbul tenggelam, seperti itu harus kita pastikan dahulu sebelum kita melakukan presentasi. Terus kalau untuk melihat mikrofon nyala atau enggak gitu ya, dilihat aja ininya gitu. Atau kalau mau ngetok-ngetok mah sebelum acara ya. Jangan pas ngomong terus kita mau ngomong tes tes. Gitu ya, kadang kan suka ada kayak gitu ya. Itu boleh tapi sebelum acaranya dimulai. Pas acara dimulai mah sebisa mungkin diminimalisir melakukan kayak gitu-gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu popping. Popping itu kadang kalau ngomong tuh ada ya yang suara nafasnya tuh kedengeran banget kayak apa misalkan kayak jadi nanti kita harus gitu kan, itu kan ada suara nafasnya tuh terdengar banget ya. Nah itu tuh bisa kita latihan supaya nggak terlalu kedengeran nafasnya tuh, pakai kertas gitu ya, selembar aja, terus kayak kita coba ngomong di depannya gitu. Kalau misalkan ini tuh
Jadi kertasnya tebel sih ya, biasanya kertasnya yang rada tipis ya. Pas kita ngomong tuh ini masih banyak bergerak-bergerak, berarti itu nanti suara nafas kita di mic itu akan terdengar banget gitu. Nah, itu salah satu tekniknya seperti itu ya. Lalu hilangkan logat ya kalau bisa main. Tapi sebenarnya emang karena tapi kalau misalkan tergantung audiens tadi siapa ya yang nyampein ya? Ah, iya Mbak Pipit. Dengan siapa kita berbicara. Kalau misalkan ini misalnya semuanya orang Sunda ya, mau dimasukin tambahan humor-humor Sunda apa nggak masalah gitu. Tapi kalau itu skalanya ternyata kayak di kampus kan banyak mungkin teman-teman dari luar daerah gitu. Itu sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia dan diusahakan untuk menghilangkan logatnya gitu. Ya karena kadang memang ya jadi lucu gitu ya. Soalnya saya juga kalau pas lagi apa gitu terus kok ternyata kadang saya suka ngerekam sendiri ya, ternyata kok kedengeran banget, jawab banget ya. Itu kan gak enak ya, jadi didengarnya gitu. Walaupun kalau ngomong asli gitu mas saya medek banget ya. Cuman pada saat presentasi itu kita belajar bagaimana berbicara bahasa Indonesia tuh dengan baik sehingga tidak terlalu jelas terdengar logatnya seperti itu. Nah, terus kita harus belajar untuk menghindari mengucapkan kata-kata yang tidak penting. Misalnya apa ya tadi tuh, duh saya mau ngomong apa ya? Hmm, eh, nah kayak gitu ya. Kadang tuh spontan aja gitu. Aduh, apalagi kalau deg-degan gitu ya, lupa mau ngomong apa tuh kayak spontan aja. Apa ya tadi ya gitu. Nah, makanya tadi harus perbanyak latihan. Nah, ini sebelum saya tampil juga saya latihan berkali-kali ya di rumah, di depan suami, di depan anak gitu. Pura-pura aja dia jadi audiensnya gitu supaya kita siap pada saat tampil gitu. Nah, terus tadi sebelum tampil itu kalau bisa tuh datang lebih awal ya. Jadi kita udah tahu suasana di dalam seperti apa. Kadang kalau ada panggung tuh saya suka naik dulu ke atas panggungnya sambil kayak mondar-mandir lah, peregangan atau apa gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan suasananya tadi gitu. Jadi nggak terlalu kebawa tegang gitu. Ah, ini udah selesai sih materinya. Ini lewat ibu moderator, boleh? Iya, tanya jawab. Masya Allah luar biasa. Ini materinya gimana teman-teman, sudah tercerahkan atau masih kurang? Masya Allah. Kalau udah berarti nggak ada pertanyaan dong. Kak, luar biasa ya. Tadi saya tertarik dengan latihan vokal. Eh, Bisa nggak latihan vokalnya kalau kita sebagai ibu-ibu tuh kalau pagi-pagi ya biasanya nadanya bisa tinggi, rendah, tapi kebanyakan tinggi tuh. Itu latihan vokal nggak? Gimana itu bisa jadi latihan vokal nggak? Bisa. Bisa ya. Masya Allah. Jadi ternyata banyak banget ya hal yang perlu dipersiapkan untuk kita tampil berbicara di depan umum gitu. Termasuk saya ini benar-benar tercerahkan karena ini juga saya bukan biasa MC nih, MC dadakan ini saya karena MC saya tuh biasanya beliau gitu. Kebalik. Jadi sungguh buat saya pribadi ini materinya sangat luar biasa. Bagaimana ternyata penting juga cue card tadi ya, saya juga harus punya contekan berarti gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Teh Cici yang 2 minggu, insya Allah 2 minggu kemudian nanti launching baby-nya. Dengan kondisi yang seperti ini, Masya Allah luar biasa, sudah menyampaikan materi yang hebat banget gitu ya, emak-emak. Tepuk tangan semuanya untuk itu. Oke, baik, kita mulai ke sesi pertanyaan. Untuk 3 penanya dulu, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Silakan, Nenek.
Maaf nih, mendahului. Eh, Nenek pernah kan gini, ibu-ibu, ya, nenek memberikan paparan tentang salah satu produk gitu ya. Kemudian ya maaf ya, dulu kan zamannya katalog gitu. Nenek perhatikan, mereka tidak memperhatikan nenek gitu, malahan asik membuka-buka katalog gitu ya. Oh, dalam hati berarti nenek salah trik nih. Harusnya mungkin jangan dulu dikasih, ibaratnya materi ya kalau sekarang. Iya. Dikasih materi, jadi mereka asik dengan materi. Nenek menerangkan seolah-olah, ah mereka udah tahu nih, lihat ininya gitu. Iya. Oh iya berarti salah gitu. Nenek mencoba untuk memperbaiki. Di lain waktu, tidak memberikan katalog ya. Tapi nenek memberikan materi, cuma memang ya zaman zaman dulu kan belum ada infokus, belum ada segala macam lah ya. Jadi intinya cuma memperlihatkan ini loh gini 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 gitu ya. Ada yang ngobrol terus. Loh, kata nenek teh ini bagaimana ya solusinya. Nah, itu kalau kita memberikan paparan itu yang di depan terus tapi ada yang mengobrol seolah-olah yang disampaikan oleh nenek itu nggak menarik gitu. Bagaimana caranya supaya tertarik untuk memperhatikan kita gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Nenek untuk pertanyaannya. Mau dijawab langsung atau langsung aja? Oke. Bisa Mama ya. Silakan, Kak. Baik, jadi ini ya Nek ya, memang kadang tuh agak tricky sih, maksudnya berbicara di depan umum itu ya. Jadi karena memang eh, audiens kita itu latar belakangnya berbeda ya. Mungkin pada saat menghadiri presentasi nenek tuh udah 2 minggu nggak ketemu, jadi banyak bahan yang harus dibicarakan gitu ya. Gosip lah ini mah buat kumpul ya, healing gitu kan. Nah, mungkin kalau yang seperti itu ya Nek, kita tadi yang ada ya yang di slide tadi itu yang untuk membuka presentasi tadi kan kita bisa ada yang dengan kutipan, dengan pertanyaan. Mungkin ada sih beberapa tuh yang mengutip misalkan adab. Jadi yang pertama ditampilkan itu adab dalam belajar. Itu ada. Jadi bisa kita ambil kutipan misalkan dari hadis atau apa gitu ya dalam belajar. Kita menghormati guru, misalkan menghormati pembicaranya dengan tidak apa berbicara sendiri saat materi disampaikan. Jadi pada saat dimulai tadi tuh dengan itu tadi Nek, kutipan tadi. Terus kita pancing lah, misalnya dengan pertanyaan, ada yang udah tahu belum produk ini gitu. Tapi misalkan dia masih ngemeng terus ya, nggak berhenti-berhenti gitu ya Nek ya. Padahal mah kita udah capek gitu. Kita bisa Nek, terus kita diam aja. Diam, kayak memberikan jeda, kita pause aja gitu. Nanti kan orang-orang, kenapa nih kok tiba-tiba pembicaranya diam gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi gitu. Atau bisa juga nih dengan teknik apa sih tadi kepikiran sebentar nih. Jadi kita apa ya tiba-tiba hilang nih. Tadi udah sebentar nih. Bukan. Kamu lupa kan? Tadi mau udah. Harus ice breaking. Oh iya boleh dengan ice breaking bisa juga, cuman kan itu mah tergantung ininya Nek. Kalau formal atau kalau Nenek di forumnya formal atau Ya sih, kadang di rumah kita mengundang ibu-ibu. oh iya bisa juga sih misalkan diajak bermain ya supaya perhatiannya kembali lagi kepada kita gitu ya. Mungkin seperti itu sih Nek. Jadi eh, emang yang penting itu pertama itu pas membukanya ya Nek ya. Jadi kita kayak harus membukanya itu dengan hal-hal yang kira-kira bisa menarik perhatian gitu Nek. Tadi ya kayak boleh dengan kutipan, dengan pertanyaan atau mungkin pas di tengah-tengah udah kelihatan mulai bosan,
diputarkan video atau nenek mau masuk dengan ice breaking bisa juga seperti itu. Jadi mungkin kalau yang seperti itu bisa nek kutipannya tadi ya yang tentang adab dalam belajar gitu. Terus kayak menyampaikan juga mungkin gak perlu waktu yang lama-lama ya nek, apalagi tadi nenek udah ada katalog yang sebenarnya udah ada di apa materi-materinya ada di situ dan bisa dibaca. Jadi mungkin nenek presentasinya lebih ke menekankan produknya nenek ini apa, keunggulannya itu apa gitu. Atau bisa kan ada contoh nyatanya misalnya produk kesehatan ya nek ya. Ada contoh nyatanya misalnya saya nih, bener saya tuh pakai produk nenek tuh lahirannya lancar, habis lahiran badan nggak pegel-pegel misalnya. Nenek ada pelanggan yang sudah membuktikan gitu ya produk nenek itu nenek undang untuk memberikan testimoni secara langsung gitu. Jadi penonton juga antusias kayak gitu yakin, wih benar ternyata produk nenek. Jadi perhatiannya nggak cuma ke ngumpul sama teman terus ngobrol sendiri gitu, tapi dia juga bisa memberikan perhatian ke produk yang nenek berikan seperti itu. Mungkin itu nih tipsnya nek. Insya Allah nanti dipraktekkan. Terima kasih. Oke, mungkin ada penanya berikutnya. Dihitung nih. Kalau nggak ada kita bunuh pulangnya. Ada yang akan bertanya lagi, mumpung masih ada di sini Teh Cici, nanti keburu lahiran. Silakan Teh. Izin bertanya ya Bu, untuk kira-kira butuh berapa waktu atau jarak kurun waktu untuk bisa berbicara dengan lancar di depan, terus terbiasa juga, atau mungkin bisa menjadi narasumber seperti Ibu gitu, kira-kira dari sepengalaman Ibu. Mungkin hanya itu pertanyaannya, terima kasih. Ya, kalau sepengalaman saya ya, saya itu dari ingat berbicara di depan umum itu mulai SMP ya, membacakan undang-undang dasar itu. Itu pengalaman saya pertama kali berbicara di depan baca undang-undang terus aja kayak gitu ya. Baru terus mulai ada perubahan peningkatan selain undang-undang itu waktu kuliah ya, kayaknya pas kuliah itu pernah ya mungkin dari presentasi-presentasi gitu, tapi terus dimintain tolong untuk jadi moderator ada acara waktu itu ya, eh, belajar marketing, strategi marketing kayak gitu. Nah itu dimintain tolong sama teman buat jadi moderator, terus tambahlah kerja pas kerja tuh kan memang saya orangnya cerewet ya, nggak bisa diem gitu. Jadi terus disuruh lah, coba kamu belajar ngemsi. Cuma belajarnya emang otodidak ya, sama teman senior di kantor itu yang mengajarkan cara untuk public speaking seperti apa. Karena emang dulu tuh di kantor saya yang sebelumnya itu kan banyaknya itu generasi yang udah senior ya. Jadi yang masih muda tuh kayak bisa dihitung dengan jari lah gitu. Jadi kalau ada acara emang mau nggak mau kan kita yang sering dimintain tolong untuk MC segala macam gitu. Dari situlah belajar sampai sekarang sama ya. Ya memang seperti itu ya, itu ternyata saya baru bisa, tadinya kesel ya pas kayak gitu ya Teh ya. Cuman akhirnya kayak mengambil positifnya tuh, coba kalau dulu nggak kayak gitu ya nggak akan kayak sekarang gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau berapa lama tuh udah lama banget kayaknya dari tahun du- udah lama banget ya. Cuman kalau mulai MC tuh 2012 mungkin. Berarti berapa tahun ya? 12 tahun yang lalu ya. Itu jam terbang ya. Iya, memang itu dia. Memang harus banyak latihan, mencoba setiap ada kesempatan. Kayak kemarin kan ya, saya sama Teh Devi pas lagi rapat mau ngisi apa di perpus gitu kan.
Terus Teh Cici coba kalau public speaking bisa nggak? Oh ya boleh lah gitu. Cuman memang kalau mau mengambil kesempatan latihan seperti itu ya harus kita sesuaikan juga ya dengan kemampuan kita juga gitu. Maksudnya eh, misalnya kita itu ahlinya kayak nenek jual produk gitu ya. Jangan produknya kesehatan. Tiba-tiba nek, ayo nek ikut saya ikut presentasi produk, tapi produknya misalnya jual bahan bangunan kan nggak sesuai dengan keahliannya gitu. Akhirnya nggak masuk gitu. Jadi yaitu urusan kan harus diserahkan kepada yang mampu. Jadi kalau tidak akan menimbulkan kehancuran. Dan itu mungkin salah satunya di materi akhir kalau kita mau presentasi gitu ya itu serahkanlah kepada ahlinya gitu. Kayak kalau tugas-tugas juga kan harus belajar bersama supaya ahli, supaya semuanya bisa menyampaikan, nggak hanya satu orang aja presentasi yang ngomong ini doang nih si A nih misalnya, yang lainnya diam aja itu kan nggak bisa seperti itu juga karena menjadi ahli juga ada proses belajarnya kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan nenek ternyata setelah dapat tantangan, wih jual bahan bangunan, saya mau belajar dulu ini bor itu yang mana, fungsinya apa gitu kan. Terus pas tampil bisa bagus, bisa juga nggak menutup kemungkinan karena ada yang namanya proses belajar seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Oke, Mas. Udah cukup atau masih? Oh, ada nih satu lagi penanya, Teh. Silakan, Teh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmah Syifa Aulia. Saya dari lulusan MAN 1 Sukabumi. Izin bertanya, Bu. Nah, karena kan setiap orang atau setiap manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin introvert, ada juga yang ekstrovert. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah apakah setiap orang itu harus memiliki skill public speaking atau tidak? Dan pertanyaan kedua yaitu, apa saja bentuk etika dalam public speaking? Mungkin hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Teh Cici. Langsung dijawab. Jadi tadi pertanyaan pertama ya, apakah semua orang itu harus bisa public speaking atau tidak gitu. Sebenarnya kalau bisa tuh lebih baik ya, tapi itu eh, tergantung peran kita sih sebetulnya ya. Cuman peran apapun itu sebenarnya kita kalau bisa public speaking tuh lebih enak ya, kayak kerasa loh maksudnya kayak kita bisa ngobrol sama orang terus mengarahkan orang lain. Mengarahkan tuh bukan dalam artian kita nyuruh-nyuruh gitu enggak ya, misalnya kita punya ide atau gagasan apa misalkan paling kecil aja nih, misalkan saat ibu-ibu rumah tangga lah ada lah namanya arisan PKK gitu, atau kalau udah jadi ibu nanti ikut jadi komite atau bagian dari sekolah gitu ya. Pada saat kita mempunyai kemampuan untuk public speaking atau kemampuan, nggak harus public speaking sih, yang penting mah kemampuan komunikasi kita bagus ya. Kita itu bisa misalnya kita punya ide atau gagasan gitu, kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, yang santun, sehingga orang itu mau setidaknya itu mendengarkan apa sih gagasan kita, ide kita itu apa, walaupun ya entah bakal diterima atau tidak gitu Pak. Tetapi setidaknya pada saat kita menyampaikan ide atau gagasan itu orang akan terbuka untuk menerima, karena kadang ada juga yang kayak misalkan karena kemampuan komunikasinya kurang bagus ya, ada nggak sih, kalau saya tuh kadang suka ada sih orang yang kayak pas dia ngomong tuh kayak udah males saja gitu mau dengerinnya, sehingga itu tuh nanti akan berpengaruh gimana pada saat dia mengungkapkan suatu pendapat, kayak benar nggak sih yang dia ngomong tuh, ih kayak
males banget deh dengerin dia ngomong. Dan dalam hati ya itu mah nggak diungkapkan secara langsung gitu, tapi ada perasaan seperti itu gitu. Makanya sebisa mungkin memang komunikasi itu penting, menguasai teknik berkomunikasi setidaknya lah kalau emang belum sampai ke public speaking gitu ya. Nah terus yang kedua ada etikanya nggak? Ya jelas ada lah. Kayak tadi saya ngedumel-ngedumel itu nggak boleh diomongin gitu ya. Misalnya ini kan contoh aja ya. Tapi kayak berinteraksi langsung mah, ya Allah, walaupun kadang saya juga ngeselin gitu kalau orang dengar orang ngomong, ih, Teh Cici mah nyebelin banget. Sakit hatiku ya. Jadi itu jadi tetap harus diperhatikan. Etikanya itu banyak sih ya sebenarnya, cuman yang sering saya praktekkan itu yang pertama itu jangan sampai omongan kita itu menyinggung perasaan orang lain. Terus jangan mengungkit yang sara-sara. Misalkan ya walaupun saya medok juga gak usah ngomong ih teteh mah itu jauh banget ngomongnya medok banget. Apalagi di depan forum ya, kalau biasa aja mah biasa aja, emang saya medok ya, kalau dia ngomong gitu ya saya ketawa-ketawa aja, seru, saya bangga dengan kejauhan saya misalnya gitu ya. Nah cuman pada saat kita public speaking jangan sampai seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga, itu yang kita sampaikan itu harus sesuatu yang benar gitu ya, jangan sesuatu yang mengada-ada gitu. Jadi misalnya tadi itu berapa? Surveinya 75% gitu. Biar kelihatan wow gitu ya. Saya bilang surveinya jadi sekian persen gitu kan, suatu hal yang kebohongan gitu. Itu sebaiknya jangan dilakukan gitu ya. Jadi tetap harus menyampaikan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Terus ada lagi sih ya yang saya itu kayak berkata baik atau diam gitu. Jadi kalau misalkan emang udah misalnya dalam acara debat atau apa gitu ya, itu kan emang kalau itu mah kalau lomba ya emang harus ya, maksudnya kita harus bisa menunjukkan bahwa gagasan kita itu betul gitu. Tapi kalau misalkan dalam suatu komunitas kita rapat gitu ya, walaupun apa yang kita pikirkan itu benar ternyata tapi misalnya kebanyakan tidak seperti itu, terus kita udah kesel banget, ya udah lebih baik kita diam, tapi kita tetap menyampaikan apa yang ada dalam ide kita, gagasan kita. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa diterima ya udah diam aja, nggak usah ngompor-ngomporin, jangan mau tuh pakai cici aku kemarin ya gitu. Bahkan kalau ada yang kayak gitu gimana, ya udah didengerin aja gitu. Paling itu sih kalau etika-etikanya ya dalam public speaking seperti itu. Dan sama tadi seperti yang nenek, kalau ada yang ngomong di depan usahakan perhatian kita itu harus ke narasumbernya gitu, karena capek kan ya udah ngomong nggak didengerin malah sibuk kerumpi sendiri ya, kesel nenek ya. Ya itu, nah itu salah satu etika dalam public speaking tuh, kalau kita sebagai pesertanya berikan perhatian penuh kepada narasumbernya. Walaupun memang ada teknik-teknik tadi yang disampaikan ya, bagaimana kita untuk mendapatkan perhatian dari audiens, tapi sebisa mungkin juga kita sebagai audiens memperhatikan speakernya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Gimana Teteh? Udah puas? Nanti kalau belum puas boleh tanya di luar ya. Mungkin boleh satu lagi. Oh. Langsung aja ya Bu ya, pertanyaannya pertama, boleh minta tipsnya cue card untuk MC nggak Bu? Kebetulan kalau di sekolah disuruh terus gitu, jadi andalan juga Bu. Masih muda padahal masih banyak juga yang muda. Yang keduanya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri untuk anak Gen Z dan Alpha yang sekarang Pak? Itu apa namanya, meminta mereka untuk berdiri di depan itu udah gak mau gitu. Apa yang harus kita lakukan? Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Silakan Teh Cici. Baik, terima kasih Ibu Pipit ya, iya Pipit lagi. Nah, jadi kalau yang pertama tadi apa tadi itu?
tips cue card ya. Tips cue card itu kalau saya mah nggak banyak ya. Maksudnya yang pertama pasti saya itu nulisnya nama, misalkan ada yang diundang dari luar ya, nama pembicaranya, jabatannya apa, itu yang benar itu pasti saya tulis. Karena kalau salah pasti dia akan tersinggung, apalagi kalau tamunya dari luar. Nah, itu jadi itu penting banget ditulis di dalam cue card-nya gitu. Lalu susunan acaranya. Susunan acaranya apa itu ditulis. Nah, terus kayak misalkan eventnya apa, terus goals dari eventnya itu apa gitu. Itu kita tuliskan di cue card-nya gitu. Jadi nggak akan terlewat gitu. Karena kadang kan kita udah asik ngomong gitu, terus malah kita nggak menjelaskan ke audiens kita bahwa kegiatan ini tuh tujuan utamanya adalah yang ini gitu misalkan. Nah, itu perlu kita tuliskan di situ. Lalu setelah itu adalah kita nyiapin nih, kayak kalau saya tuh nyiapin kayak satu lembar yang kosong gitu teh. Jadi setiap habis ada yang ngisi acara gitu, saya misalkan Teh Depi ya lagi azan. Jeda sebentar ya sampai adanya selesai. Silakan dilanjut Teh Cici. Ya, nah terus ada biasanya tuh tadi ya lanjutannya menyiapkan lembaran yang kosong itu biasanya kalau ada yang habis maju misalkan memberikan sambutan atau memberikan materi itu biasanya saya suka nulis intinya itu apa, atau misalkan dari pembicara itu ngasih kutipan apa yang kira-kira berkesan gitu kan ya, mungkin dari audiens pada saat mendengarkan ada yang terlewat. Nah, nanti setelah si pembicaranya turun dari panggung tuh kita bisa ulangi lagi gitu. Jadi kayak ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran ya dari tadi yang disampaikan oleh Bapak X, bahwa ternyata sebetulnya kita itu untuk menjadi percaya diri dalam public speaking kita harus banyak berlatih, misalnya seperti itu ya. Nah, itu disiapkan di kertas kosongnya itu tadi gitu. Paling seperti itu sih Teh biasanya kalau saya isi cue card-nya ya. Jadi nggak harus panjang-panjang atau tebel-tebel juga sih, cuman mungkin kalau yang masih baru awalan jarang tampil gitu ya, atau misalkan tampil dengan persiapan atau preparasinya preparationnya singkat gitu, ya udah ya ditulis semuanya yang mau diomongin, jadi nanti maaf, jadi nanti teh sambil ngomong sambil melihat ada yang kelewat nggak ya gitu. Cuman yang harus diperhatikan sih emang jangan terlalu sering melihat ke cue card-nya gitu. Itu sih kalau misalkan yang masih baru pertama kali dengan waktu persiapan yang singkat boleh dituliskan aja semuanya gitu. Cuman kalau kita udah
biasa ya. Kalau Teh Pipit tadi udah biasa ya. Oh, jadi kalau udah biasa ngomong kan pembukaan mah biasa aja ya, maksudnya pasti sholawat dan salam misalnya seperti itu. Nah itu mah misalnya udah hafal di luar kepala, tidak usah dituliskan juga, tidak usah. Untuk formal, semi formal dan non formal seperti apa perbedaannya untuk pembawaan MC tersebut? Oke, kalau formal tuh mungkin eh, humornya ya. Itu sih kalau saya sih lebih ke yang dibedakan itu ke humornya. Jadi kalau acara formal tuh kita nggak bisa ya melontarkan humor-humor yang kayak rada nggak penting gitu misalnya. Itu tuh nggak bisa gitu. Terus kalau semi formal boleh lah sedikit sedikit ada jenis humor-humor gitu ya. Nah, kalau non formal mah ya udahlah ya, bablas aja gitu. Sama mungkin dari visualnya juga ya. Jadi kalau acaranya formal tuh kalau bisa pakai jas ya rapi, terus pakai kemeja, kerudungnya juga yang enggak kayak gini lah. Terus mungkin eh kayak kalau MC upacara tuh kadang kayak lebay ya, tapi emang harus seperti itu gitu. Bahkan kalau di kepolisian tuh ya MC-nya upacara aja dandan gitu, ya kan. Nah itu kalau yang formal, dan saat formal tuh emang kayak suaranya tuh harus lebih bulat lagi gitu. Kayak misalkan ya, upacara bendera dan lambang memperingati Hari Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ya, kalau yang formal tuh suaranya harus lebih bulat lagi, lebih dari dalam gitu. Enggak. Kalau kayak gini tuh, suara gini tuh bisa dipakai di suasana yang semi formal ataupun non formal gitu. Jadi itu yang lebih membedakannya sih di situ ya. Karena kalau formal juga emang audiensnya kan kadang berbeda ya. Kayak kalau di kantor tuh mungkin pas setelah terima jabatan bos besar gitu. Terus ya suaranya juga harus pakai suara yang bulat kayak tadi gitu. Nggak bisa pakai suara yang seperti ini. Mungkin seperti itu sih. Oh sama yang Gen Z tadi ya. Nah sebetulnya saya juga kurang berpengalaman ya kalau untuk mengajak Gen Z maju ke depan gitu. Cuman sebetulnya sih itu kayak lebih dari kan, kalau dikasih hadiah gitu misalnya teh ada pancingannya gitu. Jadi kayak oke kalau misalkan kamu sekarang maju nanti eh, di misalkan pelajaran berikutnya yang lain masih dapat PR ini, kamu nggak usah ngerjain, nggak apa-apa. Karena tapi PR-nya kalau bisa disesuaikan dengan materinya yang maju, misalkan yang dia karena udah maju, nah yang lainnya dikasih PR-nya minggu depan maju ya. Yang belum maju tapi cuman sampai bagian pembukaan aja misalnya, dikit-dikit gitu. Jadi ya dia kan enak lah, udah aku mah udah maju udah tenang nih, nggak ada perasaan deg-degan, nggak ada PR lagi gitu. Jadi mungkin dimulainya kayak gitu, step by stepnya gitu, dan nggak harus langsung maju semuanya gitu ya. Atau mungkin kayak tadi kan mulainya dari bercerita ya teh ya. Nah boleh teh misalnya disuruh maju tuh tapi bukan untuk eh apa namanya, menyampaikan presentasi dulu, tapi mulai dengan membacakan cerita. Ya, Pak. Terserah mau pakai buku apa aja ya, yang anak-anak nyaman. Atau misalkan dia mau maju ke depan cerita, weekend ini aku main game Roblox, mabar sama temanku. Gak apa-apa, yang penting dia berani maju dulu gitu. Dan gak harus langsung ditekan untuk maju itu menceritakan tentang materi atau apa, kan pasti mungkin tegangnya itu di situ ya. Mungkin maju tuh disuruh cerita dulu weekend ini ngapain, misalnya ada yang main game nggak, main game apa, ayo sini maju cerita misalnya kayak gitu. Paling itu sih, karena mereka harus hal yang mereka sukai ya kalau Gen Z itu. Kalau enggak mah kayak udah males banget gitu. Kalau kita mah kan disuruh kamu yang sih, kalau enggak nanti kamu nanti penilaiannya jadi iya Pak ya siap gitu kan, kita rada rada ada takut-takutnya gitu. Kalau mereka kan emang ngapain aku harus maju,
pentingnya apa gitu kan, pasti gitu kan. Jadi harus dipancing-pancing tadi, dimulai dengan hal yang mereka sukai supaya mau maju ke depan umum, seperti itu mungkin ya. Langsung ditanya ke Gen Z-nya. Kan ada Gen Z-nya. Ya, ada ya. Nanti mungkin bisa teh dilanjut habis ini. Tanya nanti langsung dari awal. Salah bensinnya boleh berani. Hebat, hebat. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Teh Cici yang sudah menjawab pertanyaan. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari pemaparan barusan bisa bermanfaat ilmunya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau kedepannya mungkin ada yang mau jadi MC di TV gitu ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, Teh Cici silakan mungkin ada closing statement. Ya, ini karena sudah mati ya. Ini laptopnya sudah wassalamualaikum. Jadi saya bacakan aja ya conclusionnya atau penutupnya, bahwa siapa saja itu bisa menjadi public speaker ya. Siapa saja itu bisa berbicara di depan umum. Kuncinya adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Ya, itu aja. Terima kasih. Insya Allah. Tepuk tangan semuanya. Eh, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili dari keluarga perpustakaan dan komunitas ibu profesional mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga nenek yang sudah hadir saat ini. Masya Allah luar biasa. Em, Terima kasih semuanya sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi. Di pekan depan, insya Allah kita akan ada lagi forum seperti ini dengan tema self-care untuk biasa. Tapi besok Pak, ibu-ibu semua ya, khusus untuk perempuan yang Perempuan. mau merilis emosi gitu ya, seperti itu mungkin Besok hari Sabtu Sabtu depan, depan. insya Allah nih. Ya, itu insya Allah besok akan diisi dari namanya Teh Ahsani Takwim, nanti ada insya Allah ya, seperti waktunya sama seperti sekarang. Ditunggu kehadirannya. Siap. Insya Allah. mudah-mudahan tidak. Amin. Yang Yang terpendam harus tuh biar fresh lagi gitu ya. Mengelola emosi ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Dengan ini saya Devi Alisyadia izin undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama dulu. Ya, mangga kita foto bersama dulu.